Orang Pulau Bintan, betul ke? Seramlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi dengan saya, Shima, dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah kawan-kawan, teman-teman, member-member semua, saya akan react salah satu konten daripada apresiasi dari Capri di sini. Okey. Siapa belum subscribe, subscribe sekarang. Lagi-lagi, orang-orang Melayu boleh subscribe ni. Channel ini banyak bercerita mengenai Capri, iaitu Kepulauan Riau. Banyak informasi guys. Ingin melihat kehidupan saudara-saudara kita, boleh nonton channel ini di waktu lapang. Jika ada waktu terluang, boleh nonton bersama keluarga untuk melihat Kepulauan Riau yang sangat besar. Kawasan lautnya besar tau. Kawasan darat sikit-sikit je lah, tapi lautnya subhanallah memang luas. Okey, salah satu konten dalam apresiasi dari Capri ini ialah Sumpah Sultan Mahmud mangkat di Julang terhadap anak Bintan setelah 322 tahun yang lalu. Okey, anak Bintan maksudnya orang-orang yang duduk di Pulau Bintan. Capri katanya tak boleh jejak kaki pun di kota tinggi itu. Kenapa? Adakah sumpahan itu masih berlaku sampai sekarang? Jom kita, untuk merungkai misteri ini, jom kita tonton konten daripada apresiasi dari Capri ini. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pup. Okey. Tepi sikit. Shima. Okey. Hai, nak ke mana? Nampak ya, Pulau Bintan? Nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Kenapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga patik menuai. Cis, Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Dato' Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Cis, Sultan Ariel Sultanku sembah, Sultan Valen Sultanku serang. Anak Bintan jika menjejak kota tinggi, kelak muntah darah, muntah darah, muntah darah. Okey, ada kaitan dengan sejarah lalu ya. Okey, faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu numpang tengok-tengok. Ya, samalah Apa Amin. kan guys. Jadi semenjak kisah atau kejadian Sultan Mahmud mangkat di Julang, Sultan Mahmud itu kan dia bersumpah jika anak Bintan menjejak kakinya ke kota tinggi akan muntah darah. Kota tinggi itu dia di negeri Johor, Malaysia. Bintan itu di Indonesia, di Kabupaten Bintan, Provinsi Capri, Indonesia. Jadi kejadian ini kan udah ratusan tahun lamanya. Sultan Mahmud mangkat di Julang itu dia ditikam sama Laksamana Bintan, Megat Sri Rama. Jadi walaupun sudah ratusan tahun kejadian itu, sumpah Sultan Mahmud itu, di tahun 2022 ini masih banyak orang Bintan atau anak Bintan yang tak berani sampai sekarang menginjakkan kakinya ke Malaysia. Banyak saksi hidupnya nih guys, tak main-main. Apalagi kalau orang-orang lama Tanjung Pinang, dia tahu kisah ini nih guys. Terus di Tanjung Pinang ini ada sebuah pulau, namanya tuh Pulau Paku. Pulau Paku ini juga punya kisah atau mitos yang hanya orang-orang lama aja yang tahu nih guys. Kalau orang-orang baru Tanjung Pinang nih dia tak tahu guys. Jadi kalian beruntung bisa tahu kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang sama kisah Pulau Paku nih. Kalau Pulau Paku ini dia ada banyak versi. Ada versi Si Jangoy, ada versi Panglima Kawal. Panglima Kawal apa Laksmana Kawal yang awak nak kasih tahu nih tentang. Jadi kalau kalian merantau ke Tanjung Pinang atau ke Bintan, terus kalian nih sukses lah kan, mungkin punya pangkat atau usahanya sukses, tapi begitu kalian mau balik ke kampung kalian atau kalian pindah dari Tanjung Pinang, ada mitos kalau sebelum kalian pindah itu kalian buang emas dekat Pulau Paku nih. Ini hanya orang-orang tertentu aja nih yang tahu nih guys. Ini ada saksi hidupnya guys. Nah yang lagi potong rambut ini namanya Bang Zainal. Jadi Bang Zainal ini kawannya si Awang. Bang Zainal ini tuh sampai sekarang dia tak berani ke kota tinggi Johor, Malaysia, karena sumpah dari Sultan Mahmud mangkat di Julang itu. Karena Sultan Mahmud bilang kan, anak Bintan kalau menginjakkan kaki
kakinya ke Kota Tinggi akan muntah darah. Jadi Awang nak ketemu sama si Zainal ini. Dia nak ngobrol-ngobrol. Karena Zainal ini juga pernah ngantarkan seseorang yang tak mau disebutkan namanya. Dia buang emas dekat Pulau Paku yang tadi. Jadi Awang pun ketemulah sama Zainal di Flash Barbershop. Flash Barbershop ni dia dekat Batu Lapan Atas. Batu Lapan Atas Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 7. Ruko sebelah kiri pas sebelum SPBU Batu 8 Atas dari arah TCC. Instagramnya Flash Barber Tanjung Pinang. Jadi kalau kalian mau potong rambut di barbershop, pergilah ke Batu Lapan Atas dekat SPBU, dekat Flash Barbershop ni. Jadi si Awang nak ketemu sama si Zainal ni, dia nak ngobrol-ngobrol. Dia nak tanya siapa orang yang buang emas dekat Pulau Paku tu. Wih, mantap wak, potong rambut Bang Zainal dekat Flash Barbershop Tanjung Pinang ni guys. Segak dan bergaya. Mantap hasil potongan rambutnya. Dan Awang pun nak tanya sama si Zainal ni, kenapa dia tak berani pergi ke Kota Tinggi. Wih, alatnya canggih-canggih guys. Mantap. Jadi di sini selain potong rambut, di sini juga styling rambut, styling pomade, warnain rambut, potong rambut anak-anak, facial, air candle, dan masker hitam Black Max. Alamatnya dekat sebelum pom bensin TCC. Flash Barbershop Express Haircut. Jadi menurut Awang, si Zainal ini kenapa tak berani ke Kota Tinggi, Johor, Malaysia? Karena dia orang Bintan. Dia lahir dekat Bintan, walaupun dia tak ada sangkut paut dengan Laksamana Bentan. Karena kejadian Laksamana Bentan itu kan, Laksamana Bentan itu kenapa menikam Sultan Mahmud. Jadi ketika Laksamana Bentan diperintahkan Sultan Mahmud untuk menangkap bajak laut atau lanon di perairan Johor, istri Laksamana Bentan itu kan lagi mengandung, lagi hamil tua. Jadi istri Laksamana Bentan itu namanya Dang Anum. Dia mengidam nangka. Dia cari di mana-mana tak ada nangka. Ada nangka Sultan pula, sebiji satu buah nangka tu. Jadi pas masak nangka itu, istri Laksamana Bentan mintalah seulas sama penjaga kebun Sultan. Penjaga kebun Sultan pun tak berani sebenarnya. Tapi karena istri Laksamana Bentan ini lagi mengidam nak makan nangka, akhirnya jaga kebun Sultan pun tak sampai hati kan. Dia ambillah seulas nangka. Habis tu kulit nangka tu ditutup lagi, dibawa nangkanya pergi ke jumpa ke Sultan. Gara-gara kejadian itu Sultan sangat murka dan marah. Akhirnya Sultan cari tahu siapa yang buat ini. Ternyata istri Megat Sirama, istri Laksamana Bentan. Terus di situ juga ada penghasut, karena Sultan Mahmud Mangkat di Jolang ni kan dia belum nikah. Jadi mungkin dia belum tahu orang mengidam tu macam mana. Jadi istri Megat Sirama itu dibelah perutnya. Ternyata di dalam cerita itu, di dalam kisah itu, memang betul bayi di dalam perut Anum itu lagi pegang nangka. Jadi Sultan pun merahasiakan kan kematian istri Laksamana Bentan ni, Megat Sri Rama. Sampailah Laksamana balik, dia cari istrinya. Kemana istri dia Dang Anum ni kan? Satu kampung, satu istana, semua tak mau kasih tahu di mana istri Laksamana Bentan. Tapi akhirnya tanpa sengaja Laksamana Bentan tahu kan kejadian itu. Akhirnya Laksamana Bentan pas solat Jumat, Laksamana Bentan pun ketemu Sultan dan menikam Sultan menggunakan keris. Dan sampai sekarang masih ada juga, dan masih banyak mungkin orang-orang Bintan termasuk si Zainal itu tak berani dia guys pergi ke Kota Tinggi Johor, Malaysia. Akibat sumpah Sultan Mahmud Mangkat di Julang itulah. Nah, kalau kisah si Pulau Paku ni yang tadi awak bilang, kalau orang-orang yang merantau ke Tanjung Pinang, dia sukses, dia berhasil usaha atau bisnisnya, atau dia punya jabatan gitu kan, tapi begitu dia mau pulang ke kampungnya atau meninggalkan Pulau Bintan lah, orang-orang itu biasanya buang emas dekat Pulau Paku ni. Memang kayaknya mitos gitu, tapi banyak yang percaya guys, buang emas dekat Pulau Paku ni. Mesti banyak emas kan kat situ? Okey, jadi kat mana tu? Ini adalah koordinat Pulau Bintan, Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang, Batam, Singapura, Johor. Nah inilah nih, sebelah kanan ini wilayah Provinsi Kepri. Kalau yang sebelah kiri ini wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi di manakah letak Pulau Paku yang tadi kita tengok tuh? Wah, inilah, di sinilah Pulau Paku nih. Kalau kalian naik kapal feri dari Tanjung Pinang ke Batam,
Batam pasti terlihat pulau ini. Apalagi kalau air laut surut pasti nampak Pulau Paku nih. Inilah Pulau Paku yang tadi kita tengok-tengok tuh. Dia pulaunya tak besar, kecil aja, tapi mempunyai sebuah kisah sejarah atau dongeng rakyat yang sampai sekarang masih banyak yang percaya guys. Nah itulah Pulau Paku. Pulau Paku ni dia dekat dengan Pulau Penyengat. Dan depan ini Pulau Penyengat. Jadi dia di belakang Pulau Penyengat, Pulau Paku tuh. Pulau Paku juga terkenal dengan Pulau Sijangoi. Nah ini jembatan Dompak. Nah ini Pulau Dompak, Tanjung Setumu. Ini Pulau Pakunya. Ni awak zoom out biar kalian nampak. Nah cukup tergambarkan. Ni Tanjung Pinang. Tanjung Pinang dia di Pulau Bintan. Dari Tanjung Pinang kita bisa pergi ke Batam naik kapal feri. Dari Tanjung Pinang juga kita bisa pergi ke Singapura. Kita bisa pergi juga ke negeri Johor, Malaysia. Nah Pulau Batam ni dia dah terhubung sama jembatan. Namanya Jembatan Barelang. Besar Rempang Galang. Batam Rempang Galang. Kalau jembatan Pulau Batam Bintang Bintan tu belum besar, jadi, baru mau dibuat. Jadi di manakah letak wilayah Provinsi Kepri? Nah, jadi inilah letak wilayah Provinsi Kepri. 97% wilayah Provinsi Kepri Besar, ini adalah lautan. Natuna Hanya itu, 3%-nya aja daratan. Jadi Provinsi Kepri ini dia lebih luas lautnya daripada daratannya. Di Provinsi Kepri ada 2.400 pulau lebih. Hanya 400 pulau yang berpenghuni. Di Provinsi Kepri ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Kalau kalian pernah dengar Gunung Daik bercabang 3. Ya Min, kat mana Min? Tempat di mana Gunung Daik bercabang 3. Dia di Kabupaten Lingga nih. Lingga dan Lingga. Dabuk Singkep. Jadi Gunung Daik bercabang 3 tu dekat sini. Daik Lengga ni juga dekat dengan daerah Riau Daratan, Sungai Guntung, Tembilahan nih. Nah ini Riau Daratan atau Provinsi Riau. Kalau Daik Lingga itu dia masuk di Provinsi Kepri. Nah posisi Awang itu di Tanjung Pinang. Posisi Awak dan posisi Awang tu di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Yang kita nak tengok-tengok tu suasana Pulau Paku, tempat orang buang emas. Wih, mantap tak tu guys? Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. 3 kali dah. Okey, apresiasi dek Kepri. Best lah cerita dia. Kalau kita melihat Pulau Paku dari arah Teluk Keriting, tepi laut Tanjung Pinang, itu Pulau Paku. Kalau kalian nampak di depan tu ada Pulau Paku. Jadi sekarang itu di tahun 2022 lagi mau dibangun jembatan lingkar gitu guys. Awak pun tak ngerti nak bilangnya kayak mana. Di depan itulah Pulau Pakunya tu. Dia kalau air surut, Pulau Paku ni memang nampak gitu. Tapi kalau air pasang kelihatan, tak terlalu nampak. Nampak dia beting pasir je kan? Tu dia. Nah ini kalau kita lihat dari Pulau Paku ke arah Teluk Keriting. Nah Pulau Paku tu kan kat bawah tu kan. Nah depannya itulah Teluk Keriting. Nah ni air surut ni, jadi nampak Pulau Pakunya. Dulu katanya Pulau Paku tu pernah tumbuh pohon bakau. Cuman sekarang dah tak tumbuh lagi. Nah si Zainal itu dia juga pernah ngantarin orang yang tak mau disebutkan namanya, dia buang emas. Cuman tak tahu dia buang emasnya berapa banyak dekat Pulau Paku tu. Tapi jelas orang itu dia buang emas lah. Tapi percaya atau tak percaya, memang kayak gitulah mitosnya guys. Jadi orang-orang yang ke Tanjung Pinang nih, istilahnya dia kerja atau buka usaha gitu kan, begitu dia mau cabut atau pergi lagi dari Tanjung Pinang nih, dia buang emas. Mau dibilang itu kayak mitos, tapi banyak yang percaya gitu. Ada kalau yang kalian buat percaya juga, cobalah kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan siapa yang percaya angguk ya. Dan satu lagi yang sumpah Sultan Mahmud mangkat di Julang gitu kan. Kejadian itu kan udah ratusan tahun, tapi sampai sekarang masih banyak orang-orang Bintan yang tak berani ke Kota Tinggi Johor, Malaysia. Karena itulah takut sumpah Sultan Mahmud mangkat di Julang tu. Muntah darah kan. Kalau Sultan Mahmud mangkat di Julang itu, setelah kejadian itu, dia punya anak Raja Kecil. Kalau kalian pernah dengar Raja Kecil yang mendirikan kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah itu nanti kan Raja Kecil itu kan besar, dewasa, dia bikin pasukan, diserang lagi Johor, rebut tahta Johor gitulah. Dan nanti Raja Kecil itu akan berhadapan dengan Opu Bugis 5 bersaudara. Itu makin seru tuh ceritanya guys. Memang. Nanti awak juga akan buat konten tentang Opu Bugis 5 bersaudara. Dia dekat Pulau Bintan juga, dekat Sungai Carang. Kalau ini kan Pulau Paku ya kan. Di depannya Teluk Keriting. Di sini juga banyak kejadian sejarah. Nah di sana tuh kalau kalian nampak, itu tuh Pulau Dompak yang tadi kita nampak. Jadi Pulau Paku ni dia di tengah-tengah. Pulau Paku ni dia tak terlihat kalau lagi air pasang, tapi kalau lagi air surut seperti ini baru dia nampak. Cuman mitos atau dongeng rakyat tentang buang emas itu masih banyak yang percaya sampai sekarang guys.
Pulau Paku ni buang emas. Cuma tak pernah jumpa pula orang emas dekat Pulau Paku ni. Jadi begitulah guys, kira-kira sumpah Sultan Mahmud Mangkat di Julang terhadap anak Bentan dan kisah atau mitos atau dongeng sejarah tentang Pulau Paku, buang emas di Pulau Paku. Pulau Paku ni juga terkenal dengan Pulau Sijangoi. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Makasih juga buat Awang yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Gak apa-apa. Okey je. Terbaiklah Amin. Kalau dia tak buat cerita ni, kita pun tak tahu. Kan? Bilalah nak berjalan sampai ke Pulau Paku kan? Yang boleh kita buat, kita nonton saja dan menghayati cerita ini. Tu orangnya yang ada di kapal tadi. Okey, itu saja ya. Terima kasih admin, apresiasi daripada Capri. Terima kasih kerana beliau saya dah tahu di mana itu Capri, iaitu Kepulauan Riau. Besar sekali kan, lautannya tu besar, banyak pulau, 4,000 pulau, 4,000 lebih macam tu, hanya 400 yang dihuni. Wow, insyaAllah. Dan salah satu dalamnya itu ada Pulau Natuna, iaitu pulau yang paling kaya, ada minyak banyak orang kata kan. Okey, terima kasih lagi sekali berbagi informasinya kepada kami dan kisah sejarah mitos ini. Tak tahulah, Allahualam, Allah saja yang maha mengetahui benar ke tak benar. Kita serahkan kepada mereka-mereka yang pernah merasai sendiri pengalaman ini. Okey, kita jangan berbalah pula mengenai perkara ini. Tak jadi dengan kita boleh cakap lah bukan kan. Kalau dah jadi nanti kita bicaranya pun nggak mau. Okey, itu saja daripada saya Shima. Jumpa lagi dalam Nohas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye.